yang bisa buat kamu kamu mixkan nanti dengan database nanti ya. Jadi ini terakhir untuk komponen. Kita masih ada berapa pertemuan ya untuk UTS-nya? 1, 2. Dua. Satu kali lagi Pak, misalnya ketemu sama kelas ini. Satu kali lagi Pak, satu kali terus baru UTS. Tadi pas. Jadi nanti untuk yang hari Rabu ya, itu nanti ya kita review sedikit lah. Terus nanti setelah ini kita masuk ke komponen. Komponen apa lagi Pak? Ngekspor lagi? Komponen, sorry. MySQL database. Oh, loh berarti nanti sampai database lah Pak. WAS kan proyek besarnya kita WAS. Itu kan kita pakai database. Terus UTS bahannya apa aja Pak? UTS komponen aja. Oh komponen toh, berarti nggak pakai ya database ya? Sebenarnya UTS itu ya nggak ada. Ya udah Pak. Nggak ada UTS maksudnya. Gapreng ya Pak. Loh Pak, gapreng ya udah. Sebentar. Gapreng lagi Pak. Sebentar. UTS-mu itu harusnya ya dari yang setiap kamu kerjakan itu aja yang kamu kumpulkan ya apa? Tinggal dibikin videonya aja. Finishing akhir. Boleh Pak. Ayo nggak apa-apa Pak. Masuk. Gaskan. Oh nggak apa-apa, gaskan. Nah, tapi video yang terakhir ini udah bener-bener nggak ada, ya bukan nggak ada, error sih nggak ada. Sebenarnya cuman masukan-masukan aja sih. Tinggal ganti-ganti beberapa komponen yang harusnya tidak kamu gunakan itu aja. Tinggal dirapiin aja. Dan videonya lebih smooth ya Pak ya? Betul. Bridging-nya pas. Deal or no deal. Untuk UTS kita cuman bikin video dari project yang sudah kamu bikin. Jadi yang kemarin itu tinggal dimixkan dirapikan lagi penggunaan komponen sama tampilan sama alurnya aja udah. Nah, nanti yang WAS dari UTS kalau mau tinggal dipindahkan ke database, selesai. Apa masuk gak? Masuk Pak Eko. Masuk Pak Pak. Pokoknya bikin kompilasi gitu ta. Kenapa? Maksudnya kompilasi gitu ta? Enggak ta, Pak? Bukan kompilasi sih. Kamu kan sudah mencoba untuk membangun aplikasi dari awal kamu menggunakan komponen. Nah, itu kamu kan ada beberapa yang istilahnya ya masih manual lah, kayak punyanya siapa ya yang terakhir saya lihat itu. Jadi kayak ngentri produk itu masih manual, kan harusnya enggak perlu. Kamu bisa pakai tabel yang kamu klik langsung datanya muncul, itu bisa seperti itu. Ya nggak apa-apa, nanti minggu depan yang hari Rabu itu tak kasih beberapa tips untuk masukan kamu bikin UTS-nya. Ya masukannya apa nanti Rabu tak kasih tahu. Jadi nanti setelah itu kamu sudah bisa langsung bikin. Ini kok banyak yang chat ini kenapa? Ya, seperti itu ya. Jadi kita UTS-nya ya dari yang sudah kamu kerjakan, tinggal kamu rapikan aja, sama videonya kamu bikin agak bagus, sambil kamu lihat yang sebelumnya kamu bikin, udah itu selesai. Lebih panjang tuh videonya berarti Pak, digabung tetap sama sih, 1-3 menit. Cuman lebih rapi aja. Soalnya kan beberapa kamu di depan program itu kan kesannya kayak ya masa produk misalnya kamu ngentri, kemudian ada yang bikin tanggal dan lokasi lahir itu pakai ngentri, kan harusnya enggak. Tinggal dirapiin aja. Oke. Ya. Jelas ya? Ya. Kamu Pak 3 menit itu bahasa apa, Pak? Maksudnya 1-3 menit udah jelasin semua program. Semuanya, tambah, kurang. Iya, kan ini kan setiap pertemuan kita kan bikin sesuatu. Nah, bikin sesuatu kan kamu ngerapiin. Nah, yang kamu kerjakan itu nanti jadi UTS, udah gitu aja. Tinggal nanti kalau project WAS-nya yang kamu kerjakan dipindahkan ke database. Ya, nggak pakai file text. Terus itu toh. Berarti project kemarin yang paling baru ini toh, Pak? Ya. Loh, kamu bikinnya beda-beda terus, ta? Iya, Pak, beda-beda terus, Pak. Ya, kita kan beda-beda terus, Pak. Ya wes, kan gitu ingin tampil baru. Betul. Gini aja. Kamu tentukan apa yang mau kamu bikin, saat sistemnya. Nanti hari Rabu kita diskusikan ya. Oke. Satu Pak yang kemarin. Nah, kamu kirim file teks saja. Jadi nanti tinggal dirapiin. Kan beda-beda loh.
satu orang dengan orang lain kan beda-beda. Ada yang bikin makanan, ada yang bikin tiket kereta api, ada yang bikin apa itu kemarin pendaftaran. Hotel. Ya terserah, pokoknya kamu sudah punya topik sendiri ya, kita tinggal implementasikan Javanya di situ. Deal ya? Deal? Deal. Oh, iya. Deal. Oke, Pak. Wes iki materi yang kemarin siapa yang nanya itu? Combo Box dikasih image ya, Pak Andre, Pak. Icon ini ya. Andre. Nah, ini tak kasih tahu, sebenarnya penggunaan Combo Box itu tidak direkomendasikan untuk ngeload image. Jadi kamu bisa ngakali dengan membuat semacam label sama combo box yang teks. Jadi combo box teks itu kalau dipilih, labelnya itu ganti icon gitu aja. Ya, yang kemarin nanya itu. Nggak rekomen soalnya. Karena gini, kalau ngeload terlalu banyak image di komponen itu, apalagi Combo Box ya, itu nggak bagus sih. Nah, ini saya mau demokan, ya kalau bisa saya ngajar sebenarnya. Saya mau demokan sesuatu yang mungkin menjadi apa ya. Jadi kita rekam yuk. Aku lagi pengen eksis sekarang. Nambah konten. Mana cara yang rekam? Kok tiba-tiba saya lupa. Nyari konten Pak aku. Bentar. Cari konten ya, Pak. Konten. Share. Kita nyari konten semua. Bentar. Ini kok saya tiba-tiba lupa ini partisipan. Aku tiba-tiba ngantuk, Pak. Yo cok ngono rek. Oh ini record ya. Record on this computer. Klik. Oke, kita mulai ya. Oke, kalau sudah saya masuk ke materi. You cannot minimize. Oke. No problem. Saya mau share screen dulu. Nah, pertama gini, yang kamu tentukan jika kamu ingin meload gambar adalah sesuaikan semua ukuran gambar yang kamu dapat. Jelas ya itu dulu. Jadi kalau kamu nanti rencananya image untuk yang kamu tampilkan ke Java ya, untuk komponen misalnya JTable, itu pertama, kamu kumpulkan dulu image-nya, lalu kamu atur semua image-nya, ukurannya itu sama kalau bisa. Nah, ini sebagai contoh saya mau pakai ukuran image-nya itu 100 kali 100. Sorry, image kan image saja. 100. Baca bajuri kan, Pak. Kendaraan. Jadi nanti kalau ada yang mau pakai misalkan gambar data properti atau data apa, ini kamu sesuaikan dulu ukurannya yang kamu mau tampilkan berapa. Saya pakai ukuran 100 kali 100. Terus tak save as. Nah, nyimpannya itu letakkan ke dalam foldernya projectmu. Itu ada folder namanya src. Kamu coba lihat. Jadi coba kamu bikin file new, lihatin di dalam folder itu ada src enggak. Ini berbeda dengan saya menggunakan yang class file kemarin ya. Jadi ini saya berikan alternatif. Nah, ini saya sesuaikan. Jadi saya punya template 100 kali 100. Yang ini sama ini ngikut. Nah, tinggal tak sesuai. No. Ini contoh ya, misalnya gambar yang ini. Save as. JPEG lokasinya tak simpan. Ini kan ukurannya beda. Kita harus samakan ukuran dulu. Sama yang terakhir adalah ini ya, yang sepeda ya. Oke, kalau sudah tak timpa, file save as JPEG. Nah, kalau sudah, saya tunjukkan program yang akan saya buat, yang saya bagikan. Jadi kita punya ini dulu yang menjawab pertanyaan minggu yang hari Rabu itu ya, ada yang nanya. Image ini apa ya? Oh, ini folder. Kalau src kamu masuk ke sini, nanti otomatis dia muncul di sini. Oke, ini programnya simple. Ini pakai foto saya. Ini no image ya. No image, melampirkan no image. Nah, ini di mana no image-nya? Kamu lihat di sini. Program yang untuk combo box image, itu kalau kita lihat di src. Nah, ini.
Ngerti ya? Jadi saya bikin template kalau memang di combo box itu tidak dipilih, dia akan ngeload ini. Terus begitu saya milih yang misalkan foto 1 gitu ya, saya cek, dia akan nampilkan foto 1. Nah, caranya seperti ini untuk yang combo box. Jadi tinggal mindahin lokasi yang kamu simpan, itu diambil untuk image icon-nya ke JLabel. Jadi kalau dibongkar nih source code-nya di bagian yang Java main ini label. Terus ini combo box biasa kan bikin sama button check untuk dapetin misalkan. Saya nggak pakai klik ya. Nah, kita lihat di bagian codingannya. Pertama, seperti biasa, kita butuh ngelis gambarnya dulu. Saya bikin list gambarnya itu pakai array list. Jadi data di combo box itu sebenarnya adalah list gambar yang biasa saya berikan untuk kelas kendaraan loh. Jelas ya? Jadi ini untuk nyimpen labelnya. Label itu berarti judulnya apa yang tampil di combo box. Dan untuk path-nya adalah lokasi dari URL-nya. Jadi begitu konstruktor ini kebentuk, yang kita lakukan adalah kita simpan datanya dulu. Ini kan no image, kemudian ini lokasinya. Nah, kalau yang pakai model seperti ini, yang kamu letakkan file gambarnya di folder src, itu otomatis kamu bisa langsung nembak seperti ini. Jelas ya? Ini tak kasih imgs, maksudnya apa? Berarti di folder src itu saya letakkan folder imgs. Baru saya ngambil nama filenya. Apa yang bisa dilampirkan di file gambar untuk Java itu bisa PNG, bisa GIF, bisa. Nah, tapi kamu perlu mengetahui bahwa semakin kecil kalau bisa resource-nya itu ya kamu gunakan. Jadi jangan yang besar-besar. Ya, jadi gambar itu jangan kamu berikan yang besar-besar ukurannya. Sesuaikan sama layout dari formmu. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Halo. Jelas, Pak. Jadi pertama adalah Jelas, Pak. tentukan datanya dulu. Data itu sekarang ada 2. Data dari teksnya, yaitu kamu menggunakan kelas list gambar, yang biasa kan bikin kelas kendaraan itu. Yang satunya adalah data dari image-nya. Nah, ini harus sama, supaya nanti hasilnya jadi bagus. Jadi jangan sampai ada data yang nggak ada fotonya. Kalau bisa kamu akali dengan nanti ngeload no image. Jelas ya? Jadi kalau untuk bikin data yang istilahnya rapi ya, itu harus ada image-nya. Kalau tidak ada pun, tampilkan default untuk no image. Nah, sampai sini oke ya. Saya cuma bikin array list, begitu sudah. Pertama begini, karena saya menggunakan label, dan label itu kan ada JLabel, itu saya rapikan dulu. Saya buang isinya pakai set text. Nah, ini mungkin yang baru, yaitu image icon. Image icon ini apa? Ini memang kelas bawaannya dari Java. Isinya adalah kalau kamu mau nampilkan gambar menggunakan JLabel, itu JLabel punya properti namanya set icon. Nah, set icon itu butuh feedback-nya image icon. Nah, image icon itu butuh untuk nerimanya file path string. Nah, karena saya menggunakan array, jadi yang saya lakukan adalah saya mengambil array yang keberapa, lalu get path. Nah, perintah yang ini itu menampilkan gambar default. Karena yang saya ngomong ya, 0 ini berarti apa? No image kan? Berarti pertama kali JLabel ini akan menampilkan gambar no image. Itu yang pertama. Nah, yang kedua seperti biasa, bahwa saat kita membuat sebuah data yang kita letakkan di komponen, itu kita tidak atau jangan langsung pakai array list. Ada yang namanya default model. Nah, karena ini combo box, maka kamu gunakan default combo box model. Kalau tidak salah, pertemuan yang masih kita bertemu itu saya pernah ngajari caranya langsung convert ya. Kalau default combo box model langsung convert dari array list. Kalau ini saya nulis ulang satu-satu. Kamu bisa pakai cara yang sebelumnya, kan bisa pakai cara ini. Sama saja. Ya, jadi ini saya nulis ulang, tapi yang saya nulis ulang di default combo box model adalah yang apa ini? Yang get label. Bukan yang URL. Jelas ya. Jadi ini cuman menampilkan aja apa yang mau kamu tampilkan ke komponen combo box itu. Yang mau saya tampilkan itu kan cuman labelnya aja. Jadi saya pakai get label. Kalau sudah, arahkan JCombo box untuk modelnya yang sudah kita buat ini. Nah, begitu ini sudah kebentuk, maka otomatis dia sudah nerima
datanya release. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini cuma nampilkan data di combo box. Yuk, anyone ada yang mau ditanyakan? Pak tanya Pak, Ya. apa caranya cek IMEX itu misalnya data ini tak pindah ke komputer 1W, itu bisa baca gambarnya juga, itu ya apa Pak caranya? Karena kamu sudah letakkan itu dalam satu folder SRC, harusnya kalau yang ini nggak masalah sih. Foldernya kamu pindahkan ngikut kok. Ini kan soalnya di dalamnya project. Oh, kita buat file di dalam project. Ya, jadi di project ini, kalau kamu lihat ya, ini kan setiap kali kamu bikin new project kan dapat ini kan, kamu bikin ini kan. Iya Pak. Dalam ini ada folder namanya SRC. Nah ini kamu bikin ini loh. Bikin folder ini, letakkan semua gambarmu di sini. Nah, kamu mau pindahkan ke komputer lain, ini kan tinggal di copy. Kan sudah ngikut pasti. Oh iya ya. Pak. Oke, yang lain? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke ya, ini sudah. Ini data yang kamu buat, statik ada 3. Kemudian ini menampilkan default di JLabel untuk image icon yang no image. Yang ini adalah menampilkan data dari release ke model, lalu dari model kita tempatkan ke komponen. Jadi tampilannya komponen sekarang ikuti dari model yang kita buat. Lalu yang terakhir adalah apa yang terjadi kalau saya sudah milih lalu saya tekan cek. Nah ini adalah programnya. Jadi programnya cukup sederhana ya. Pertama untuk memastikan bahwa combo box itu dipilih. Kamu bisa menggunakan get selected index. Lebih besar dari -1. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kok? Karena mulainya dari 0, Pak. Betul sekali. Sudah pintar kalian ya. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau kamu lebih besar dari 0, itu 0 nggak akan kepilih nanti. Ya. Oke, kita masuk. Berarti sudah kepilih. Meskipun 0, dia juga termasuk data. Lalu sekarang kamu tinggal mindahin aja. Karena kan kamu dapat indeks kan. Ingat, komponen itu cuma kita ngambil indeksnya aja. Indeksnya kita arahkan ke release. Karena udah sama. Nah, ini yang kamu dapat. Lalu ini yang kamu berikan ke label. Selesai. Jadilah programnya kayak gini. Ya. Sudah, ini selesai untuk materi yang menggunakan combo box. Jadi, ada sebenarnya cara di mana kamu bisa langsung letakkan di sini, tapi lebih baik kamu pisahkan aja. Iya Pak, kemarin box untuk image itu kan ya enggak, nanti image-nya mau sekecil apa gitu loh maksudnya. Kalau icon sih masih oke. Ya lebih baik pakai seperti ini. Nah nanti kalau pengen real time, maksudnya real time itu langsung gitu ya, kamu tinggal pindahkan perintah ini ke selectable. Jadi eventnya aja yang kamu ganti. Eventnya cek kamu ganti ke sini. Jadi bisa langsung. Kalau ini kan saya pakai button. Kamu tinggal pindahkan eventnya aja. Perintahnya sama. Ya. Oke, Andre nggak salah ya yang nanya hari Rebu. Iya, Pak. Menjawab ya Andre ya. Menjawab, Pak. Nah, ya, kamu lebih tinggal simple sih, Pak. Ya, kamu tinggal ngatur panelnya, desainnya ya itu memang agak menyusahkan kalau di Java. Iya. Kamu ngatur panelnya, setiap ada combo box, area kiri atau kanan kamu letakkan JLabel. Tapi JLabelnya sudah kamu atur ya. Jadi kalau di sini ukurannya segini ya kamu atur segini. Nah ini yang kamu letakkan di komponenmu. Oke Pak. Yuk yang lainnya gimana? Anyone? Kalau tidak ada baru saya masuk ke tabel. Jadi ini bisa membuat codinganmu, bukan codingan sih, tampilan program itu jadi apa? Jadi keren ya. Karena tidak berbasis teks semua. Mau. Oke, Oke, masuk ke JTable. Di JTable kita sudah ada contoh. Ini otomatis ya. Jadi begitu saya letakkan gambarnya otomatis. Oke, ini program yang berikutnya. Nah, ini dia. Jadi JTable melampirkan data, tapi ada satu apa ini namanya? Kolom ya, yang saya berikan untuk gambar. Kalau saya klik untuk memperjelas, tampil di bawah. Ya, ini yang ini yang kamu butuhkan untuk nantinya bikin aplikasi pakai tabel. Ngerti programnya?
Belum, Pak. Kan belum Loh, enggak, diterangin. maksudnya ini loh Berarti tampil konsepnya, Pak. Oh, konsepnya. konsepnya ngerti, Pak. nah, Ngerti, konsepnya. Pak. Ya, ini yang kamu cari-cari kan? Dari dulu kan? Retro. Mantap, Pak. Iya, Ya, Pak. yang kamu cari-cari kan? Iya, Pak. Ya wis, nanti Sudah tinggal cari dirapikan. sampai ke barat, Kak, nemu-nemu, Pak. Cuman gini, tak kasih tahu. Ketahuilah bahwa setiap data itu kan butuh cepat, bener ya? Data yang tampil itu butuh cepat. Jadi kamu perlu memikirkan gambar yang ditampilkan ke tabel. Memang sih tampilannya oke, bagus. Jadi ada variasinya, nggak mesti monoton teks. Tapi juga kamu perhatikan, kalau nanti ini real, dia harus ngeload gambar dulu loh. Untuk nantinya masuk ke JTable. Dan kamu harus perkirakan, kalau gambar yang kamu buat sebagai data itu tidak kamu atur, ya nanti konsekuensinya berat. Makanya tadi kan saya kasih tahu ya awal, gambarnya ini saya kecilkan. Nah, ada beberapa teknik ya. Yang pertama kamu bikin 2 gambar. Jadi gambar yang pertama itu memang icon yang memang kecil sekali. Tapi setelah diklik, ya ini adalah gambar yang mau kamu tampilkan lebih besar. Itu bisa seperti itu triknya. Jadi misalkan memberikan penamaan yang namanya hampir sama, nanti tinggal di convert string aja. Tinggal di substring. Misalnya, Thumbnail berarti ya, Pak ya. ya betul. Modelnya kayak gitu. Jadi ada 2 gambar. Ada yang seperti itu tekniknya. Kalau saya sih saya lebih seneng yang dari tabel itu enggak perlu gambar, tapi kalau diklik nanti muncul gambarnya. Tapi itu variasi kok. Ya, itu variasi. Kalau yang buat nanti project-nya itu ya kan data kita kan paling 30 lah. Saya nggak minta data banyak-banyak. Dari 30 itu masih bisa lah kamu buat tampilkan untuk desainnya. Ya, seperti itu ya. Jadi konsepnya tetap meskipun ini tabel, tetap kamu harus berikan penjelasan detail dari setiap field ini, setiap pilihan datanya. Jadi kalau sudah diklik ini, ya ini tetap kamu harus tulis ini ID-nya apa, namanya apa. Karena ini terbatas semua, jadi nggak bisa kamu berasumsikan bahwa lo kan sudah ada Pak di sini, kenapa saya harus bikin lagi? Karena datamu ini masih oke lah, masih bisa dilihat. Kan nanti kalau ngomong soal data itu kan bisa banyak. Bisa nanti ini fieldnya bisa panjang. Nah kan nggak mungkin kamu memaksa user untuk ngeliatin tabelmu yang kecil-kecil gini ya. Kan nggak enak, kan lebih mudah jika kita klik lalu datanya tampil di bawah seperti ini. Ya, jadi tetap kamu harus bikinkan preview detailnya saat diklik. Meskipun ada gambarnya. Itu masukan dari saya. Oke, kalau sudah kita lanjut langsung aja kita preteli programnya. Yang pertama adalah kelas kendaraan. Ini untuk nyimpen data yang di tabel. Tidak ada yang beda, cuman di sini saya pakai ID-nya berdasarkan +1 +1 itu loh. Pakai static int. Jadi setiap kali ngisi data di +1. Lalu kenapa set ID saya matikan? Ada yang tahu? Karena Jadi nggak boleh dibutuhin diatur, juga, Pak. Nggak Nggak boleh boleh diatur. harus auto Karena generate. tidak ada program yang rubah ID. Jadi kalau sudah dibikin ya situ. Ya, tidak ada yang beda di sini seperti biasa. Masuk ke kelas. Nah, ini. Pertama, saya punya JLabel. Di sini saya nggak ngerubah namanya. Ini saya juga salah. Harusnya nanti kamu tetap ngerubah ya namanya. JLabel 2, ini JLabel 1. Ukuran kotaknya sudah saya sesuaikan. Lalu ini ada tabel ya, JTable. Jadi komponen yang saya pakai cuma 3. JLabel 2, JTable, sama JLabel 1. Kalau sudah, kita masuk ke bagian program. Nah, programnya sama. Berarti dari tabel itu kita tampilkan datanya. Nah, di sini kan kita lihat dari field-nya, dia tidak melampirkan ID. Jadi yang saya kirimkan adalah nama, roda, sama URL. ID-nya kan ya ini auto generate-an lah. Ngambil dari +1 +1 itu ya. Lanjut ke tadi, ini sudah ya. Berarti kita nyimpen datanya, ada 3 data di sini. Kemudian, nah ini rasanya sudah tahu. Karena waktu kamu bikin tabel, harusnya kan kamu ngelihat bahwa dia akan bikin dari array list, tapi array list-nya sekarang objek. Array list yang di sini adalah yang digunakan untuk data di tabel. Jadi saya nggak pakai istilahnya ini itu untuk nyusuni data-data yang masuk per record yang ngomongnya, per baris ya. Itu saya susun pakai array list.
Lalu saya looping dari apa? Dari data yang sudah ada ini 3, tak looping. Nah, di sini ketambahan yaitu gini. Di NetBeans sebenarnya itu semua sudah disediakan. Kita tinggal klik drag drop seperti itu, selesai. Tapi masalahnya itu kan kita butuh semacam komponen yang dibangun secara runtime. Tahu ya, dibangun secara runtime. Dibangun saat program itu dijalankan, dia bikin sesuatu lalu ditaruh di program itu. Nah, ini JLabel itu memang sudah bawaannya komponen dari Java. Ini kamu buat. Jadi kamu membuat label ya, di program ini kamu buat label pakai JLabel. Kenapa pakai JLabel? Karena ya yang bisa nampilkan image di Java yang paling mudah pakai JLabel. Jadi kamu menaruh kolom itu bukan teks, tapi kamu taruh itu komponen. Komponennya apa? JLabel. Ya, kamu bikin komponen JLabel. Kemudian karena JLabel-nya sudah kebentuk, jangan lupa ya, setiap kali kamu bikin JLabel itu berarti dia butuh import ini. Nah ini loh. Tapi nggak usah khawatir karena kamu sudah pakai IDE NetBeans itu kontrol spasi aja nanti dia muncul. Ya nanti minta import ya import gitu aja. Hati-hati ya, ini bukan ngetik loh, ini memang benar-benar kamu harus lihat importnya ini setelah kamu ngetik JLabel. Jadi JLabel kontrol spasi. Namanya label. Kemudian saya buat baru. Nah, ingat JLabel punya properti namanya set icon. Ya kan, JLabel punya properti namanya set icon. Nah, ya sudah tinggal diarahkan aja. Iconnya ngambil dari mana? Dari array yang ini. Jadi kita tinggal get URL. Jadi setiap tabel itu dibuat ya. Kemudian di situ diisi JLabel. Nah, JLabel itu diisi image icon lalu diletakkan. Image icon lalu diletakkan. Image icon lalu diletakkan seperti itu. Nah, terus untuk pengisian datanya, kalau yang file-file sebelumnya kan mesti disusun dong. Kamu mau ngisi apa dulu nih? Saya mau ngisi ID, saya mau ngisi nama, saya mau ngisi roda. Nah, yang ini saya isi dengan label. Lah kok bisa seperti ini? Kenapa? Karena kita pakai objek. Jadi array-nya bukan array string. Kalau array string nggak bisa. Semuanya nanti jadi string. Karena array objek dia bisa ngelampirkan objek, yaitu label. Bebas kalau objek. Nah, yang terakhir adalah path-nya, string. Jadi ini string, ini komponen, ini string. Ini masuk dalam satu baris, satu record. Karena kan nyusun tabel itu kan isinya kan harus per baris, seperti itu. Nah, begitu ini sudah kebentuk, barulah kamu bikin header-nya. Susunan header-nya ngikuti dari data yang sudah kamu tampilkan. Jadi kalau saya buat JTable set model, saya nyusun header-nya untuk susunan dari datanya kan pakai objek. Isinya apa? Isinya header-nya adalah ID, nama, roda, URL, path. Jadi dibuat header-nya. Nah, ini bukan sembarang data ya. Maksudnya ini nggak cuma string aja. Karena kita bisa get column dari URL. Jadi begitu sudah kita susun header-nya, tambahannya di sini kalau mau bikin custom untuk JTable yang bisa ngeload image. JTable 1 diambil kolomnya yang URL, kemudian set cell render. Nah, ini apa? Jadi kamu mengatur supaya bagian kolom dari URL itu akan mengikuti sesuatu yang kamu bikin, namanya new label renderer. Nah, new label renderer ini apa? Ini. Masih ingatkah kamu dengan kata kunci implements? Ada yang tahu? Abstrak, Pak. Implements itu berarti apa? Ayo. Mengimplementasikan. Bukan. Jadi maksudnya Abstrak kayak apa ya? Jadi ada satu lagi dari abstrak. Satu lagi. Kamu bikin aturan-aturan itu namanya apa? Terus Yuk. apa yo? Ayo, ingat-ingat lupa ya. Parameter, bukan? Apa namanya? Di Java itu ada sebuah kelas yang isinya hanya Interface. Nah, betul sekali. Interface. Betul sekali. Berarti apa? Wih, betul. Berarti kalau menggunakan implements dari ini berarti ada aturan-aturan dari tabel cell yang harus kamu apa namanya? Kayak dibersihkan terus harus dibuat ulang. Di override. Right. Overriding. Yang di override adalah ini. Ini adalah template-nya dia. Otomatis. Jadi kalau kamu implement ini, otomatis kamu punya ini nanti. Nah, ini apa? Ini adalah
metode yang kita gunakan untuk ngeset komponennya. Jadi kayak istilahnya kayak bagian dari sel itu, bagian dari kolom itu di-render ulang untuk yang ngikuti aturannya kita. Apa? Pertama, yang kita lakukan adalah kita dapatkan dulu kolomnya ya, yang mau kita rubahkan URL tadi. Terus kita tentukan untuk tampilannya itu ukurannya 100 kali 100. Nah, ini akan lebih baik kalau kamu dari datanya sudah sama. Yang tadi saya bikin loh, 100. Oh, jadi ukurannya dikecilin 100. dulu. Betul. Ini diatur. Jadi kolomnya itu biar nggak sebaris kecil gitu, dilebarkan. Khusus untuk yang kolom ini dilebarkan. Tapi dampaknya karena tabel ya kena semua. Jadi biar gambarmu itu nggak kepotong gitu loh maksudnya. Jadi ukuran dari sel itu kamu besarkan ukuran 100 kali 100. Kemudian kamu kembalikan untuk tampilkan dari datanya yang sel tadi. Jadi kelas ini ada. Gunanya apa? Gunanya supaya kamu bisa nampilkan gambar di JTable. Karena nggak ada ini, nggak bisa. Dia nggak bisa bikin ulang untuk nampilkan gambar. Ya, ini tinggal copy paste saja harusnya template-nya. Ya, hati-hati ya. Taruhnya di mana. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan kembali ke sini kan. Begitu sudah, berarti sudah kebentuk ya. Jadi khusus untuk yang URL nanti dia ngikuti aturan yang ukurannya harus seperti ini dan dia akan nampilkan datanya, yaitu apa? Label. Ingat loh, isinya itu bukan image icon loh. Isinya itu adalah label. Cuman label itu sudah kita set ada image iconnya. Sudah. Jadi begitu dibuka, udah selesai. Seperti ini. Ngerti ya? Jadi ada kolom-kolom yang memang kamu harus istilahnya kamu atur ulang untuk tampilannya. Supaya bisa. Nah, yang terakhir sekarang. Yang terakhir adalah bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kembali data ini. Karena ini kan datanya image. Benar ya? Ini kan datanya, bukan image. Ini ada datanya label. Jadi kita ngambil komponennya ini, kita pindahkan ke sini. Ya, seperti itu. Ya, terakhir ya ini ya. Sampai sini dulu sih, sebelum saya mulai, saya lanjut. Sampai sini, untuk proses untuk merubah tampilan, ada yang mau ditanyakan? Tercerahkan sih Pak. Kemarin soalnya bingung lihat di tutor itu. Tercerahkan Pak. Loh, yang sakti kan cuma saya, Bos. Kemarin lihat tutor Masuk. dibingungkan. Ya, yang sakti kan cuma saya. Kamu pengen sakti ya, kamu ikut saya. Gitu. Puji Agung Pak Tuan. Saya tidak. Puji Agung. Ini loh, kamu kalau punya referensi yang dimana kamu bisa ngerti ya nggak apa-apa gitu loh. Ya cuman saya berusaha nyari yang paling gampang dan mudah kan Dre untuk saya berikan ke kamu. Iya, Sulit, mudah Pak. Soal mudah pahami kan? Mudah Pak. Yang kemarin lihat tutor munyer Pak. Ya sudah. Lanjut ya. Berarti ini tinggal ngatur ini label, kemudian jangan lupa kolom yang kamu isi sesuaikan. Kalau sudah kebentuk, lihat ini ada new label render, kamu bikin. Ini tinggal copy paste saja. Kenapa? Karena isinya ya cuma ngerubah ini toh. Kamu pengen tampilannya sebesar apa? Tapi sisanya sama. Ini harus sama dengan ini. Oke, lanjut. Bagian yang terakhir adalah saat saya klik dari sel, isinya yang gambar tadi muncul ke label. Pertama, event yang kamu gunakan, saya pakai yang namanya klik ya. Klik. Betul. Eventnya saya pakai Klik apa? Klik ya. rilis ya. Mouse klik. Mouse clicket ya. Jadi di table kamu cari eventnya mouse click. Setelah itu nanti masukkan ke source code-nya mouse click. Nah ini. Oke, pertama adalah pastikan bahwa benar-benar ada selected row. Maksudnya gini, kadang ada data yang nggak ada gambarnya. Ya kan, ada data yang nggak ada gambarnya. Jadi memastikan supaya nggak ada error nantinya adalah kamu kunci. Nama kan kamu dapatkan. Tujuannya untuk tabel itu kan bukan kita ngambil dari selnya berapa ya. Enggak, kita ngambil dari barisnya berapa. Jadi barisnya itu saya tampung ke I. Nah terus kolomnya ya apa? Kolomnya kan sudah pasti statik. Ngikuti dari sini. Ini kolomnya berapa? 0, 1, 2, 3. Berarti tak kunci 3. Berarti apapun yang saya pilih itu bakal kolom 3 yang kepilih. Jadi saya kunci dengan 3.
Cuman barisnya yang harus kamu dapatkan dulu. Barisnya dapat. Nah, ini perlu dicek. Soalnya takutnya nanti mungkin ada data yang nggak ada gambarnya. Kamu bisa handle. Soalnya kalau nggak ada ini nanti error programnya. Kalau kosong, error. Begitu sudah berhasil dapat datanya. Nah, ini kamu perlu tahu. Tadi yang di dalam tabel itu bukan image. Itu adalah label. Jadi kamu harus dapatkan dulu. I itu apa? Itu kan baris keberapa kan? 3 itu sudah pasti fix kan. Kolom yang ketiga itu kolom yang label. Ini harus kamu dapat. Tapi ingat, kamu konversikan ke JLabel. Ya, ini harus dapat dulu. Nah, begitu sudah dapat, ini ada kayak copy paste gitu ya. Jadi kayak image itu dipindah-pindah. Karena kita mau ngatur ukuran lebar sama tingginya itu pas sama desain dari yang sudah kita buat. Saya coba ya, ini kalau saya besarkan segini, saya jalankan, dia ngikut enggak? Atau dia ngikut yang 100 apa enggak? Dia ngikut. Jadi ada tahap di mana image-nya ini ngikut ke sini loh. Ngikut ke labelnya ini loh. Jadi ada proses di mana ini kalau saya besarkan segini ya, nanti gambarmu cemet. Nanti ngikut ini loh desainnya. Jadi ada proses di sini di mana dia harus mengikuti label yang saya buat. Nah, tipsnya di sini adalah kalau kamu membuat image ukurannya kan tadi saya kotak kan 100 kali 100. Jadi kalau kamu ingin melakukan perbesaran itu yang proporsional. Jadi memang benar-benar kotak. Jangan gini, pasti pecah. Bukan pecah, maksudnya cemet gitu. Oh, bahasanya. Tidak sesuai proporsi. Betul, tidak sesuai dengan tidak proporsional. Ya, jadi dia ngikut ya labelnya ya. Jadi perintahnya tadi, nah ini ya. Begitu saya dapat JLabel tadi, langsung saya ambil image icon-nya. Saya tampung ke variabel image icon. Cara dapatnya ya apa? Karena kan kita sudah dapat X kan. Berarti X titik get icon. Tapi ingat, perlu dipastikan untuk dikonversikan menjadi image icon. Saya dapat komponen, sekarang saya mau ngambil gambarnya. Cara mengambil gambarnya adalah ambil properti get icon. Tapi x.get icon itu dikonversikan dulu ke image icon karena kita mau nampung image iconnya. Saya masukkan ke image 1. Jadi ini untuk ngambil image iconnya, data gambarnya sudah kita ambil. Berikutnya adalah saya mau bikin ukurannya itu sesuai dengan ukuran dari JLabel 1. Yang tadi loh, saya tarik-tarik itu loh. Nah, caranya kamu buat lagi image 2, tapi di sini kamu ambil dari yang sudah kamu dapat, get image titik ini loh, scale instance. Jadi diambil ukuran lebarnya, ukuran tingginya, lalu ini model skala perbesaran skalanya seperti apa. Nah, satu baris ini sudah menyamakan, istilahnya menyesuaikan dengan JLabel yang sudah kamu rubah-rubah misalkan tadi ukurannya. Itu kamu tampung ke image 3. Jelas ya? Jadi image 3 itu adalah hasil yang sudah kita rubah dari image 2 ini. Supaya ngikuti ukurannya. Begitu sudah dapat, image 3-nya yang kamu gunakan untuk label. Image 1 untuk dapat datanya di tabel. Image 2 untuk bikin ukuran dari image 1. Dirubah ukurannya. Tapi image 2 ini nggak bisa langsung kamu ambil. Ya sebenarnya bukan nggak bisa kamu langsung ambil. Karena ini ibaratnya ya channel nggak panjang-panjang gitu loh. Makanya tak bikin lagi image yang ketiga. Dimana image yang ketiga itu cuman ngambil image 2-nya. Dari hasil yang sudah kamu rubah itu diproses, diambil image 2-nya itu yang kamu gunakan untuk JLabel 1. Seperti itu saja. Tapi kalau kamu merasa terus langsung aja nggak apa-apa ya silakan. Cuman kan ini tak kasih tahu caranya misalkan kalau mau menyesuaikan dengan JLabel. Ya, dengan seperti ini maka otomatis programnya sudah bisa kamu buat seperti ini. Nah, ini ada juga yang nggak mau pakai gambar. Jadi ngasih pad-nya aja. Itu juga boleh. Jadi nanti caranya ini ada yang di atas ya. Caranya ini. Jadi nggak mau nampilkan gambar, ngambil dari teks. Pakai ini. Jadi ini ngambil yang keempat. Yang keempat apa tadi? Apa? Yang keempat ini. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ngambil dari teks, dirubah jadi image icon. Ya ada dua cara. Kalau ngambil dari
J-label, ya kamu pakai cara yang tadi. Tapi kalau cuma ngambil dari teks, berarti kan kita mau konversikan isi teks ini ke ke image icon, ya kamu tinggal bikin saja. Ya ada 2 cara ya. Kalau memang saya nggak mau nampilkan label-label ini, saya nggak mau. Misal ini ya. Ini berarti kalau mau saya rubah ya saya nggak pakai URL misalkan. Ini contoh ya. Saya nggak mau pakai URL-an, jadi cuma bikin saja. Yang paling terakhir mesti nggak ada koma ya. Lalu saya juga nggak mau pakai label-labelan. Ya, gini aja. Sorry, ini berarti 3. Ini tinggal dijalankan. Ini berarti berapa? 3 ya? Karena kan satunya udah dihapus. Ya, ini kalau mau pakai gini. Jadi kamu bisa pakai yang modelnya teks atau memang kamu mau ngambil dari image-nya tadi. Nanti kalau sudah banyak datanya, mungkin yang cara seperti ini lebih efektif sih. Ketimbang gambar itu kamu taruh di tiap baris. Ya, kalau gini kan jelas. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Wes, mari. Mantap, Pak. Siap. Apa lagi? Bentar toh. Loh, apa nih sih sebentar toh? Yuk, bener dong Wesan. Yang kamu butuhkan kan sekarang masalah tabel. Ada yang mau ditanyakan? Masa gitu tok, Pak? Loh, ya apa sih? Pasti ada sesuatu biasanya. Begitu Apalagi? kita praktekkan error biasanya, Pak. Yoga. Ada Ini sesuatu. tadi ya. Buang ya. Always surprise us lah. Benar nggak ya? Tadi ada yang saya. Waduh, apa yang saya tak rubah tadi? Oh ini. Label. Ya, mau pakai cara yang ini atau cara yang teks saja, silakan diatur. Ingat kalau teks, lihat dulu posisinya berapa, di mana, lalu ini kamu gunakan untuk teks. Jadi ini tak kasih keterangan. Ini untuk ambil teksnya. Selesai. Wis. Ada yang mau ditanyakan? Untuk penggunaan J-label dengan komponen, kemudian combo box dengan komponen. Anyone? Charles Siap, mana sip. Charles? Ada Charles? Oh ya Charles. Gimana Charles? Kok suaranya kecil sekali? Jawabannya gitu. Ya, jadi bukan komponen ya. J-table kamu gunakan untuk program kamu berikutnya, tapi ini juga perlu kamu sesuaikan gambarnya yang pasti ya. Jadi tetap meskipun tabel, tetap kamu lampirkan listnya lagi di bawah. Jadi kita atur desainnya, ini ada yang kurang ke tengah. Terus aku kemarin lihat beberapa video dari kamu, mungkin kamu perlu membuat format untuk uang. Karena uang itu penting juga ya. Salah entry nanti titiknya di mana, malah salah KP. Ngerti maksudnya? Format untuk titik-titiknya Iya itu. bener, Pak. Nah, itu gini ya. Kalau sudah bermain-main sama desain seperti itu pisahkan. Jadi sesuatu yang kamu konversikan sebagai tampilan itu bukan data. Ngerti maksudnya?
Jadi kamu punya 5.005.000 itu data. Tapi begitu kamu rubah untuk menjadi tampilan RP5.000 itu bukan data. Itu hanya sebagai tampilan. Datanya ya 5.000 itu. Jadi hati-hati. Nah, kalau gitu gimana? Kalau saya itu biasanya saya punya teknik yang namanya saya nyembunyikan, tapi saya nggak tahu di sini bisa disembunyikan apa enggak ya. Jadi label itu saya bikin 2. Hide and seek ya, Pak. Enggak, ya pokoknya intinya gini loh, yang dilihat sama user itu kan tampilan, tapi di balik itu ada data yang nanti saya gunakan untuk proses. Yang cuma 5.000 sebelum convert tadi ya, Pak. Boleh atau kamu gunakan convert lebih, tapi terlalu lama itu. Jadi ada gini loh maksudnya. Nah, cuman saya nggak tahu JLabel ini bisa dihilangkan apa enggak ya. Disembunyikan gitu loh, ditaruh kecil-kecil aja di bawah, nanti tinggal disembunyikan. Taruh di luar biasanya. Nggak bisa, ini kan tetap font. Oh, bisa ya di luar ya? Bisa. Oh ya, weh sama. Ya pakai gitu aja. Ngerti ya? Oh, ya. Nah, yang di sini nanti ngambil dari sini, di-convert ke sini. Nanti kalau proses datanya ngambil yang ini, gitu loh maksudnya. Jadi jangan kamu bikin sesuatu, misalkan angka itu nanti jadi formatnya RP 5.000. Itu nanti nggak usah kamu hitung nanti. Itu kan string soalnya. Jadi kamu perlu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ya, yang sembunyikan itu adalah datanya. Biasanya nggak tampil. Itu apa ya? Itu ya memang ada tekniknya ya, seperti itu untuk ngoding. Jadi untuk ngoding itu visualnya yang terlihat itu memang bagus sih, tapi biasanya di belakang-belakang itu ada beberapa komponen-komponen yang disembunyikan. Itu digunakan untuk proses datanya. Kamu bisa pakai cara seperti itu. Ya. Untuk masalah konversi harusnya banyak ya tutorial-tutorial yang bikin format jadi integer tuh apa ngentry-nya ya 5.000 ya data integer kamu tampilkan enggak bagus. Yang punya Charles lah nggak salah. Terakhir videonya tak lihat itu ngentry-nya ribet. Ya, kamu cari untuk prosedur atau function ya untuk konversi. Konversinya. Nah, kamu gunakan itu. Tapi ingat ya, jangan gunakan itu sebagai data yang diproses. Jadi kayak kamu punya 2 gitu loh. Satu yang dibuat tampilan, tapi satu yang tetap memang kamu gunakan untuk proses datanya. Jelas? Jelas, Pak. Ya, jadi tampilan yang mau dirapikan ya masalah uang-uang itu kalau bisa. Terus yang di tabel juga sama ya. Di tabel itu kalau bisa yang tampil. Karena kan kamu punya datanya adalah release tuh. Jadi nanti kalau mau memanipulasi datanya atau proses datanya gunakan release, tapi untuk tampilan di sini kamu cukup pakai model. Seperti itu. Ya. Oke. Biasanya kalau kuliah ini sudah praktikum ini. Pak. Ya toh, saya kan kuliah biasanya 7:30 selesai terus. Ya, Pak. Detik-detik Iya. Sekarang kalau sudah ya untuk apa namanya prakteknya ya berarti lihat untuk programmu yang mau kamu gunakan untuk proyeknya itu kamu lampirkan tabelnya. Terus masukan-masukan dari saya adalah pertama jangan terlalu bikin aplikasi yang membutuhkan entry dari user. Kalau bisa itu cepat. Jadi misalkan kategori, kamu sudah bikin kategori, berarti kamu pakai apa? Bumbu box. Combo box. Nah, seperti itu. Terus pilihan. Kamu menggunakan pilihan itu pakai apa? Ya pakai radio button. Ya, seperti itu. Dan semua komponennya keluarkan. Biar ketok wow program. Kiambi. Ya, jadi semua komponen kamu keluarkan. Pak, Terus programku untuk tak gabung, nggak apa-apa kan? kenapa? Programku tak gabung, Pak. Ya programmu memang ya nggak apa-apa mau dimix kan gabung nggak. Tapi yang terakhir nanti butuh ini ya, butuh apa? Tabel ya. Ini saya bukan lupa, saya nggak tahu apakah saya sudah pernah ngajarin apa enggak. Jadi contohnya seperti ini. Ini cuman layout ya. Bahas layout sebentar. Biasakan kemarin waktu demo itu sebenarnya ada satu lagi sih yang pengen tak jelaskan, tapi rasanya hari Rabu aja. Contoh. Layout masuk di sini.
Jadi gini. Pertama adalah kamu kan selalu ngentry ini kan. Nah, ini kan kamu ngentry min. Lalu kamu buat misalkan produk gitu ya. Kemarin saya lihat beberapa video itu bisa kamu gunakan cara ini. Produk itu kan kamu mesti ngentry, bener kan? Ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya apakah pegawaimu bisa menghafalkan semua produk dengan kode yang begitu kamu atur? Ngerti Mas? Produkmu kalau cuma 3, 5 masih bisa dihafalin. AB001, AC. Nah, nanti kalau produknya udah 100, saya jamin kamu sewa pegawai besok sudah Pakai mengunjurkan. menu search, Pak. Nah, pakai mode search. Nah, mode search-nya Iya. gimana? Mau di sini? Jangan. Yang kamu lakukan adalah kamu bikin form lagi. Form bagi. Form untuk Bruce. Susah nih. Nih ya. Nah, di sini form yang ini itu nampilkan tabel. Tabel sama ini ya, search-nya. Betul. Tabel. Oh, Mana tabel? Tabel. Kemudian search. search di atas. Kalau mau. Kemudian button. Loh, maksudnya apa? Jadi gini programnya. Produk kamu isi, kalau apal diisi. Tapi kalau nggak apal, klik button ini muncul. Nah, terus kapan pindahnya? Kalau saya klik-klik 2 kali di sini. Isinya Oh. ini pindah ke sini. Caranya seperti itu. Saya lupa ingat sih. Pernah ngajari nggak kayak gini? Belum sih, Pak. Tapi kemarin itu aku pakai ini, Pak. Apa? Press key release. Buat ganti-ganti. Ya. Buat ganti-ganti tabel deh. Sama indeksnya sih. Iya, jadi kalau kamu mau sih sebenarnya diganti kayak model kayak gini bisa. Soalnya kalau tak lihat demonya ya, demo yang kamu bikin itu kesannya kayak user itu harus ngafalin ID-nya. Jadi ribet gitu loh maksudku. Jadi lebih baik nanti waktu demo kamu tunjukkan kalau ada satu fitur lagi. Ini tak klik, dia akan munculkan tampilan ini. Tapi form ini jangan ditutup ya. Form ini biarkan aja. Terus kalau tak klik dari tabel ini, apa yang ada di sini Dipindahkan. Ya mungkin Rebu nanti saya berikan caranya. Tapi kalau kamu bisa ya lakukan aja. Udah, Pak, demo kemarin. Tipsnya adalah tipsnya adalah setiap kamu buka form, lampirkan form yang lama. Supaya apa? Supaya dari form yang baru ini dia bisa deteksi form yang lama. Jadi waktu kamu new JFrame browse FRM sama dengan new JFrame browse, kurung buka itu kurung tutup kan biasanya kan? Itu kurung buka, masukkan ini formnya. Jadi nanti di sini kamu bikin kelasnya untuk form sebelumnya. Formnya. Tapi nggak apa-apa, nanti hari Rebu tak tunjukin. Jadi itu Oke, Pak. bisa bikin Oke. kesannya kayak kamu punya 2 form yang membantu kalau kamu ngentry data. Tapi tahu ya bayangannya ya? Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, Ngerti, Pak. Pak. Ngerti. Kalau boleh pilih, kamu kalau memang hafal kodenya ya nggak apa-apa kamu entry. Tapi kalau kamu nggak hafal, kamu klik tampilkan browse, kan muncul nih tabelnya. Mau cari lagi dari sini boleh. Tapi kalau saya klik-klik 2 kali di label ini tutup, datanya pindah ke sini. Udah gitu aja. Jelas ya? Pak nanya, Pak, kalau ngelot TXT ke tabel itu sama ta caranya? Kalau ngeload ke tabel, kalau yang dari cara-cara saya biasanya apa? Ngomong apa ini? Database atau release? Release. Apa dari release? Kalau selama formnya nggak ditutup ya nggak usah di load ulang. Selama formnya nggak ditutup nggak usah di load. Tapi kalau formnya ditutup ya pasti ada perintah untuk membaca lagi. Kayak masih ingat ya refresh itu loh. Dibuang, diisi lagi. Ya. Halo. Ya, Pak. Yang lainnya gimana nih? Ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Apa yang sudah kamu lakukan di Java Advanced itu sangar?
Belum pernah apa buat video, akhirnya buat video. Enggak, bukan hanya video saja. Beberapa program yang kamu demokan itu sangar, tinggal dirapin aja. Ya. Tinggal Ya, interface semuanya- itu gitu tak, Pak? Betul. Interface Semuanya- itu. Interface sama Proses, ya. tahap-tahap kamu ngaturin supaya user itu enggak bingung. Ya memang sih sebenarnya kalau kita ngomong aplikasi itu ya istilahnya nggak cuman modal untuk ngoding aja, kamu juga memahami istilahnya ya sedikit pemahaman layout sih. Kalau kamu belajar user experience, user interface ya, itu perlu banget itu. Perlu memahami. Supaya nggak bingung gimana ya, Pak. caranya supaya aplikasi itu cepat. Jadi nggak membingungkan. Tapi kelihatan kompleks. Ya memang yang kelihatan kompleks itu rumit, tapi kan istilahnya kalau bisa diminimalisir seperti ini contohnya, itu kan jauh lebih enak ngelihatnya, nggak terlalu kebek gitu loh maksudnya. Apa bahasa Inggris, bahasa Indonesia kebek? Nggak Penuh. kelihatan rumit mungkin. atau- Penuh, Pak. Nah betul. Kamu harus bikin yang simple, ya, yang simple. Oke, kalau sudah, ya saya rasa cukup. Kita bisa absen dulu. Siki, matikan ya. Absensi. Pak. Nggak usah Oh, pusing-pusing. Pokoknya bertahap. Program yang sudah kamu bikin, cari yang menurut kamu yang bisa kamu kembangkan, itu yang nanti kamu gunakan untuk project-nya. Tinggal nanti yang WAS, pindahnya datanya dari release ke database. Nah itu gimana? Apa? Cukup menarik untuk advance. Menarik, Pak. Menarik, Pak. Menarik ya. Lumayan. Ini Tinggal kita benar-benar- lihat aplikasinya. Benar-benar bisa dipakai untuk bisnis, Pak. Soalnya di tempat kerjaku Nggak bisa, nak. nggak bisa, belum belum bisa, Pak. Bukan belum bisa. Ketahuilah Java yang kamu gunakan ini paling bawah. Low class. Paling Ya. bawah. Untuk kelas yang kompleks jangan pakai ini. Loh, katanya advance, Pak. Ini hanya pemahaman. Loh, ini kurangnya apa, Pak? Netvin, biasanya? Netvin itu nggak tahu sekarang versi piro ya. Netvin itu sudah versi nggak tahu versi berapa. 10, Pak. 10. 10. Yang Ya, ada itu. FPL-nya. Ini harus ketinggalan. 12 Tapi yang ingat, ada Apache-nya. ya wes, ini harus ketinggalan. Tapi ingat yang saya berikan ke kamu itu bukan cara pakai program, tapi konsep. Ngerti ya? Jadi suatu ketika kalau kamu pindah ke program apapun, kamu menggunakan konsep ini, kamu pasti bisa. Ini Hmm. kira-kira piro persen dari Java, Pak? Apa ya? Apa Kita ini? belajar ini loh. Java, baru ya? kira-kira sih piro 10%. Sepucuk sendok. Sopil. 10%. Sopil. Oh, masih banyak, semua butuh belajar. Saya pun ya paling ilmunya saat ini. Ya, di Aduh, luar bapaknya segitu, kita gimana? itu kalah, semua belajar. Di atas langit ada langit. Ada langit lagi, Pak. Ya. Tapi di atas yang paling ada langit, itu pasti ada saya di situ. Oh, tak kira Hotman Paris, Pak. Aduh, Hotman Paris. aduh, tapi kira apa? Loh, ada lagi Pak di atasnya. Investor. Semuanya belajar lah, saya juga belajar. Oke, kalau sudah, Siapa? boleh lihat ini Feli Gosal mana nih? Oh, saya, Wajahnya. Pak, ambil kamera. Yo, yang ganteng kita absen dulu. Nanti kita ketemu hari Rabu. Hari ini tidak ada Ini gelap, Pak. Siapa, Pak? tugas, tidak ada tugas, cuman kamu buat aja catatan apa yang mau kamu bikin. Nanti catatan itu file doc aja ya. Kamu lampirkan ke Edmodo. Nanti kita diskusinya hari Rabu. Ya, jadi ini kan orangnya kok tambah banyak ya 16. Itu catatan apa, Pak, itu? Yang mau kamu bikin. Jadi kalau kamu bisa, misalnya kamu sudah bisa bikin desainnya untuk G-frame-nya, itu capture-an KB. Capture-an KB, tampilan G-frame-nya, lalu kamu taruh di doc, kamu berikan ke saya. Sama fitur-fiturnya ya. Nggak apa-apa, sementara kamu mau bikin apa, kamu tulis dulu aja. Oh iya, Pak. Sebentar. Nanti biar tak arahin nanti untuk bikin. Kan Oke, senyum, jangan sedih. Corona harus semangat. Semangat. 1, 2, 3. Control print screen. Oke, cek dulu. Saya nggak bisa apa ya istilahnya nggak bisa
ngajari terlalu lama karena ya itu dia putus-putus juga ini. Ini pakai apa? Kuota apa? Kamu nggak tahu, saya tinggalnya di agak pedalaman sini, internetnya aja. Pak, Paket Phoenix, Pak. kamera aku mah nggak metu, Pak. Aduh. Tiduran itu. Kamu jangan tidur. Rekor soalnya. Ketiduran itu. Kok CSGO. Di kuliah tanggal berapa ini? Jumat ya? Jumat tanggal 26, Pak. 2020. Ya. Wis, kamu tinggal bikin beberapa catatan yang nantinya mau bikin untuk proyeknya. Itu nanti kamu bisa kirimkan ke, nanti tak buka di Edmodo ya. Tinggal ngirim, mau pakai notepad boleh, mau pakai doc ya boleh. Dok aja, Pak, biar kelihatan gambar. Cuman catatan aja, kamu mau bikin apa? Kalau sudah bisa desain formnya ya formnya itu lampirkan aja biar aku bisa lihat. Iya, Pak. Oke? Oke, kalau sudah filenya saya berikan nanti di Oke, Edmodo. Pak. Sip. Nanti tinggal kamu coba-coba lagi. Copas-copas. Ya, copas-copas. Yang penting Copas-copas merah paham. gitu. Pahami ya. Sama kamu mixkan dengan programmu yang kemarin-kemarin ya. Jadi yang Iya, Pak. bisa diatur. Oke, kalau sudah ya saya akhiri untuk kuliahnya hari ini. Kita ketemu hari Rabu lagi. Dadah. Ada, Pak. Dadah, Oke, Pak. Pak. Terima Thank you, kasih. Pak. Thank you. Thank you.